Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan buku kita, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kita akan masuk ke sunnah dalam sholat sunnah al-fajr. Dan sebelum masuk ini teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwasanya hari ini kita masuk tanggal 2 Zulhijjah. Dari kemarin tanggal 1. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dari kemarin sampai nanti tanggal 22 Agustus tahun 2018 ini, Idul Adha, itu adalah hari-hari emas. Jangan disia-siakan. Kembali saya ingatkan hadits Bukhari yang berbunyi, kata baginda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun, kata sebagian ulama, bahkan Ramadan pun, ya, di mana semua jenis amal saleh wajib ataupun sunnah lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, dan kita sekarang berada di tanggal 2 Zulhijjah hari ini. Artinya kita berada di tengah-tengah hari ini. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun di jalan Allah maknanya belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata beliau, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun di jalan Allah, meninggalkan keluarga, kerabat, pekerjaan, semuanya bisa terancam, bisa disiksa oleh musuh, ditawan, disakiti, puncaknya meninggal. Itu juga belum bisa mengalahkan pahala. Makna hadisnya, amalan apapun yang dikerjakan wajib atau sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah, kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. "Illa rajulun haraja binafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai'." Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, dan dia tidak membawa pulang salah satu dari keduanya. Artinya dia habis infakkan seluruh hartanya, dia punya 10 miliar, habis semua dikeluarkan untuk di jalan Allah berperang, dan juga dia mati syahid. Baru sama pahalanya dengan amal sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam sebuah majelis salah satu syekh di Saudi sempat ditanyakan, "Syekh, mana lebih afdal? Mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah di Ramadan dengan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah di awal 10 awal bulan Zulhijjah. Mana lebih afdal? Berzikir baca Quran di Ramadan atau di awal bulan Zulhijjah?" Maka sempat terjadi berbeda pendapat di antara guru-guru syekh itu. Pada saat syekh juga kembali menanyakan kepada mereka bagaimana pendapat kalian. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah. Terakhir kesimpulannya kata syekhnya, kita nggak usah gaduh dalam masalah itu. Kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi tadi, hadis Bukhari, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari, maknanya sepanjang tahun. Berarti 2 rakaat yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada 2 rakaat di Ramadan. Bahkan malam-malamnya pun, ya, tadi malam, kemudian juga nanti malam, dan seterusnya sampai malam lebaran Idul Adha, itu lebih afdal kata sebagian ulama daripada 10 akhir Ramadan. Padahal 10 akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu cuma terjadi 1 kali di malam-malam ganjil. Tapi 10 malam awal Zulhijjah Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr." Demi subuh Idul Adha itu. Artinya kejar sholat idnya dan berkurbanlah setelahnya hai Muhammad, walayalin asyr, dan kejar 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Kalau 10 akhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar cuma 1 malam, di malam-malam ganjil pun. Ini enggak, 10 malam yang sekarang teman-teman ada di semua 10 malamnya disuruh kejar. Dan lebih afdal daripada jihad. Yang bisa menyaingi 2 rakaat sholat malam kita hanya orang yang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, dia juga bawa jiwanya, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka jangan sia-siakan. Ada beberapa amal soleh yang dianjurkan di 10 awal ini, puncaknya ibadah haji. Karena haji dikerjakan tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr tadi, setelah mengatakan wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Demi subuh Idul Adha itu kejar sholatnya hai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya, serta kejar 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu dengan sholat malam, dan fokus ke tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Ini dikenal dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah, juga hari Muzdalifah. Puncak ibadah haji di situ, ya.
walaupun haji sampai tanggal 13. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, umrah ke umrah pengampunan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuannya, rukun-rukunnya, tidak ada balasannya kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya, tidak fusuk, berbuat perbuatan jahat, tidak jidal, berantem, bertengkar di musim haji, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian amal yang lain adalah berpuasa selama 9 hari. Dianjurkan berpuasa 9 hari dari kemarin tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Tidak kita katakan 10 karena tanggal 10 Idul Adha. Jadi pada saat Id kita nggak boleh puasa. Diharamkan puasa di waktu Id. Sebagaimana hadis sahih menjelaskan masalah itu, kalau Nabi SAW melarang dengan sangat tegas berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Juga hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, datang setelahnya 11, 12, 13. Kata Nabi SAW, hari tasyrik adalah hari sembelihan, menikmati makanan dan berhubungan biologis. Jadi dilarang berpuasa pada saat itu. Ini amal yang paling besar adalah selain haji, berpuasa. Yang bisa 9 hari bagus, yang tidak bisa maka berapa hari saja. Kalau tidak bisa juga minimal tanggal 9. Tanggal 9 itu berarti hari Selasa depan. Ya. Jadi hari Rabunya tanggal 20 Agustus itu akan masuk Idul Adha, maka 1 hari sebelumnya. Apakah kita ikuti jemaah haji wukuf di Arafah? Jawabannya yang lebih kuat tidak usah ikuti wukuf di Arafah. Karena perbedaan jam kita. Kalau kita ikuti Saudi sama dengan Ramadan, maka bisa saja kita puasa sebelum mereka, gitu kan? Maka yang paling benar adalah tanggal 9-nya. Ya, kapanpun itu terjadi tanggal 9 Zulhijjah, maka dia sunnahkan puasa 1 hari. Dan fadilahnya, keutamaannya, kata Nabi SAW waktu ditanya dalam hadis Bukhari Muslim, apa keutamanya puasa Arafah? Beliau mengatakan membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. 365 hari ke belakang dan 365 hari ke depan. Jadi 730 hari dosa kita dimaafkan hanya karena puasa sehari. Dan ini tinggal berapa hari saja. Begitu juga dengan berkurban, dianjurkan teman-teman berkurban. Berkurbanlah semampunya. Saya tahu mungkin ada teman-teman yang terikat dengan pekerjaan, mungkin terima gajinya akhir bulan. Kebetulan Idul Adha tanggal 22, berarti masih belum terima gaji misalnya. Kalaupun mau utang tapi yakin bisa membayarnya, itu sangat baik. Ini hukumnya sunnah muakkadah. 1 ekor domba bisa untuk 1 keluarga. Kalau tidak mampu, kalau istri sama suami masing-masing mampu, maka berkorban saja masing-masing. Dan untuk sapi sama unta dibolehkan untuk ikut serta sampai 7 orang maksimal. Ya. Dan lebih afdal domba. Karena banyak alasan. Yang pertama alasannya Nabi Ismail alaihissalam pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim, diganti apa oleh Allah? Domba. Berarti memang awal hukum diperintahkannya kurban memang domba. Kemudian yang kedua, perilaku Nabi Muhammad SAW belum bersembelih dengan domba. Berwarna putih, bercak-bercak coklat atau hitam, di bagian matanya berwarna hitam dan di keempat kakinya ada bulu warna hitam. Maka ini paling afdal. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan menyembelih sampai 65 ekor. 15 ekor beliau menyembelih sendiri dengan tangannya yang mulia. Kemudian 50 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ini paling afdal. Tapi boleh sapi, boleh juga unta. Ya. Tetap lebih afdal domba dan kambing. Kemudian juga masuk dalamnya solat id. Ini solat id walaupun perempuan berhalangan. Dikatakan dalam hadis yang sahih, kalau Nabi SAW kalau tiba Idul Fitri atau Idul Adha, beliau memerintahkan seluruh masyarakat Madinah keluar, termasuk orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, dan perempuan walaupun berhalangan juga disuruh datang minimal mendengarkan khutbah idnya, ya, walaupun tidak ikut sholat. Kemudian juga sunnah di sini memperbanyak zikrullah, ya, terutama mengucapkan 4 kalimat mulia, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW melalui hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya 10 awal Zulhijjah dianjurkan sekali untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil dan juga bertasbih. Kita gabungkan di 4 kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ini ada disunnahkan namanya takbir muqayyad, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak maksudnya diucapkan setiap saat. Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, ada kesempatan di kendaraan, lagi menunggu lift, kita membaca itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Atau kita membaca seperti yang sering dibaca oleh
teman-teman kita di masjid menjelang menunggu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dianjurkan memperbanyak. Kalau takbir muqayyad atau terikat dengan waktu, itu dibaca untuk jemaah haji mulai hari Arafah sampai selesai hari Tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kalau yang sedang tidak haji, dimulai dari subuh Idul Adha sampai sholat Id, kemudian dilanjutkan setiap sholat 5 waktu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya di 4 hari itu, di Idul Adha dengan hari Tasyrik 11, 12, 13. Selebihnya semua amal soleh yang lainnya juga dianjurkan untuk dikerjakan dan diperbanyak, termasuk taubat dari dosa-dosa, karena ini amalan yang sangat besar pahalanya. Jadi semoga insya Allah kita bisa memaksimalkan waktu untuk itu. Baik, masuk ke bahasan kita, masalah sunnah dalam sholat sunnah fajar. Kata penulis, sholat sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, mempunyai sunnah-sunnah khusus yang dapat dijadikan acuan dalam mempraktekannya. Yang pertama, mengerjakannya secara ringkas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini khafifataini bainal adani wal iqamah min salatis subhi. Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat ringan di antara azan dan iqamah dari salat subuh. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan teman-teman, yang dimaksud dengan meringkas atau meringankan salat ini, karena memang dalam rakaat pertama disunnahkan membaca Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu yang dimaksud dengan ringkas. Jangan difahami ringkas ini berarti tergesa-gesa. Karena termasuk wajibnya sholat adalah tumaknina, ketenangan dalam sholat. Itu wajib. Berdosa kalau enggak tenang, gitu kan? Buru-buru seperti ayam patok jagung. Allah Akbar. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar salah satu kewajiban sholat. Maka yang dimaksud dengan ringkas di sini adalah Nabi SAW membaca, karena Aisyah sering melihat Nabi SAW sholat panjang. Ya, begitu beliau lihat Nabi SAW sholat cuma baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, maka beliau mengatakan sholat Nabi ringkas. Ya. Yang kedua, membaca ayat yang didahulukan, yang dahulu dibaca oleh Nabi SAW. Karena yakra'u fi raka'atil fajr fil ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nabi SAW pernah membaca sholat pada saat sholat sunnah fajar, pada rakaat pertama beliau membaca Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah ayat 136. Ya. Dalam riwayat lain pada rakaat terakhir beliau membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun, atau Al-Imran ayat 52. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Juga ini tentu hadis sahih riwayat Muslim. Juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau pernah membaca akhir surah Al-Imran. Dan pada riwayat yang lain beliau membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, al-ayah, Al-Imran ayat 64. Dalam riwayat lain beliau juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas Qul Allahu ahad di rakaat kedua. Artinya yang dimaksud dengan ringkasnya di sini adalah beliau membaca ayat-ayat pendek. Seperti tadi bisa dibaca Al-Baqarah 1 ayat, ya di rakaat pertama Al-Baqarah 136, atau dan di rakaat keduanya Al-Baqarah 156 di rakaat pertama, 136, dan Al-Imran 52 di rakaat kedua. Juga pernah disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca di rakaat pertama itu Al-Imran 64, dan juga pernah disebutkan Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Maka boleh divariasikan tentunya supaya kita mendapatkan pahala dari sana dan dari sini, ya. Artinya di setiap kesempatan ini. Mirip juga dengan para ulama menjelaskan tentang tata cara sholat malam Nabi SAW. Beliau pernah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Beliau juga pernah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Beliau juga pernah 8 rakaat salam, sekaligus 1 kali salam. Maka setiap muslim harusnya mencari pahala di setiap perilaku Nabi SAW, walaupun sekali seumur hidup. Walaupun dia biasa sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sesekali dia ganti dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, atau 8 rakaat sekaligus, supaya di buku amalnya tercatat semua apa yang Nabi SAW pernah contohkan. Yang ketiga, berbaring dengan memiringkan badan serta memposisikan tubuh sehingga bertumpu pada lambung sebelah kanan seusai sholat. Dalam satu riwayat disebutkan karena Nabi SAW idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shikkihil aiman, bahwasanya Nabi SAW apabila selesai mengerjakan sholat sunnatul fajr 2 rakaat, beliau berbaring pada lambungnya sebelah kanan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seperti orang kalau mau tidur, ya, meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi lalu tidur di atas lambung kanan.
sisi kanan maksudnya. Ya. Ini sunnah, bukan tidur ya, berbaring saja. Kalau tidur batal wudunya nanti. Ya. Bisa kebablasan sholat subuhnya juga. Ya. Wahai saudaraku, ketika engkau sholat 2 rakaat fajr di rumahmu, maka berusahalah untuk berbaring di atas lambung sebelah kanan setelah selesai melakukan sholat sunnatul fajr, walaupun hanya beberapa menit. Hal itu semata-mata untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan selanjutnya duduk-duduk setelah sholat subuh. Disebutkan juga dalam riwayat, hadits ini diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Dalam kurung hasna, bahwasanya Nabi SAW bila selesai sholat subuh beliau duduk berzikir di tempat sholatnya sampai matahari terbit sedikit tinggi. Imam Nawawi berkata makna hasanan yaitu terbit yang bagus atau mulai meninggi. Betapa besar nikmat Allah, sungguhnya Allah telah menugaskan para malaikat untuk berdoa beristighfar bagi orang-orang yang duduk berzikir di masjid, baik sebelum sholat maupun setelahnya. Para malaikat berdoa untuk mereka sebagaimana diterangkan dalam hadis yang ucapannya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah sayangilah dia, dalam hadis Bukhari. Jadi ini termasuk sunnah setelah sholat sunnatul fajr, habis sholat subuh duduk dulu di masjid. Ada subhanallah seorang saudara kita di Hong Kong waktu itu, orang Indonesia Muslim, kebetulan beliau jadi panitia waktu itu undang saya, Pak Didik hafizahullah, pernah mengundang saya, kemudian berbicara, tidak sengaja bicara masalah penyakit pinggul ya. Jadi ada terasa nggak enak. Seringkali beliau mengatakan kalau duduk sakit sekali, kalau berdiri susah berdiri. Dia bilang hanya saya tidak konsumsi obat dokter, saya coba terapkan sunnah Nabi. Saya habis subuh saya duduk aja habis subuh, cuma duduk biasa. Subhanallah dalam beberapa waktu penyakitnya hilang. Jadi memang semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ini pasti berhubungan sekali dengan maslahat si hamba tadi. Termasuk berbaring sejenak tadi, kalau selesai sholat sunnatul fajr, walaupun cuma sejenak. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini waktu-waktu yang tepat untuk anggota-anggota tubuh itu. Mirip juga dengan kita disuruh berwudu di setiap waktu sholat kalau tiba. Memang di waktu-waktu itu paling tepat kalau anggota tubuh telapak tangan, muka, mulut, hidung, kepala dan kaki dikenakan dengan air. Dan itu salah satu kata para ulama bisa menjadi penyebab awet mudanya seseorang. Ya, dengan berwudu di waktu-waktu yang memang tiba waktu sholat. Karena ini titik-titik yang sangat sensitif pada urat-urat saraf. Di sini yang kalau tersentuh air maka dia akan segar. Ya. Sebagaimana kita tahu kalau kita ngantuk lalu kita berwudu maka insya Allah akan hilang ngantuknya. Juga di sini dikatakan selain duduk-duduk itu bisa bermanfaat, juga ada hadis yang berbunyi siapapun yang sholat kemudian dia tidak berdiri dari mushollahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya dan tidak membatalkan wudunya, maka dia akan atau malaikat akan mendoakan di atas kepalanya sambil mengatakan ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, begitu terus sampai dia berdiri dari musholanya. Jadi kalau habis subuh dia duduk sampai terbit matahari, ini besar sekali keutamaannya. Besar sekali keutamaannya. Kemudian sunnah dalam sholat. Lanjutannya adalah bab setelahnya. Wahai saudaraku, lihatlah kedudukanmu di sisi Allah ketika mentaatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk mendoakanmu. Yang pertama berupa ucapan, doa iftitah, yaitu ucapan setelah takbir, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini salah satu jenis bacaan doa iftitah. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, maha berkah namamu, maha tinggi kebesaranmu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau. Hadis ini riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Lafaz doa iftitah lainnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Artinya ya Allah, jauhkanlah antara diriku beserta segenap kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Makna potongan ini Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan jarak antara timur dan barat. Maksudnya supaya aku tidak mengulangi dosa-dosaku, supaya tidak lagi terfikir, tidak lagi tergoda.
Allahumma nakkini min khataayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotorannya. Naqqa yunakki dalam bahasa Arab artinya memilih dengan jeli, mengerok sampai bersih sesuatu itu. Ya, jadi kalau ada mutiara ditemukan di sungai, kemudian ada pasir bersamanya lalu ditapis ya sampai bersih benar-benar tinggal mutiaranya, itu namanya naqqa yunakki. Kita menggunakan kalimat itu dikatakan di sini, dan ya Allah nakini min khataayaya, bersihkan aku berikut bekas-bekasnya semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan supaya aku tidak ingin lagi mengulanginya. Ya wa nakini min ad-dhunubi kama yunakka thawbul abyad min danas waghsilni bil ma'i wath thalji. Allahumma aghsilni bil ma'i min khataayaya bil ma'i. Allahumma aghsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal barad. Dan ya Allah cucilah setiap kesalahanku dengan es, air dan embun. Artinya apapun yang aku gunakan untuk bersuci, baik itu pakai es batu, ya, salju, es yang turun, air, ya, maksudnya air secara umum yang cair, ya, es mengeras, dan embun, air hujan yang turun, ya, dari langit, itu semua bisa jadi pembersihan terhadap dosa-dosaku. Dianjurkan bagi kita agar memilih salah satu dari kedua doa iftitah tersebut. Tentu ada banyak doa iftitah ya, ada 6-7 macam doa iftitah. Teman-teman bisa lebih lanjut mengikuti itu di kumpulan buku doa. Bagi yang berminat insya Allah bisa pesan dari teman-teman kameramen, ada kumpulan buku doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ditulis oleh Syekh Qahthan, ada di situ macam-macam atau ragam bacaan sholat. Yang kedua, dalam sholat juga termasuk pahala yang besar berta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah selain baca iftitah, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini hadis diriwayatkan oleh ini disebutkan Al-Kalimut Thayyib nomor 150 atau di halaman 150. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat hadis, sebenarnya riwayat hadis sunan tentang masalah ini ya. Membaca isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah. Cuma ulama mengatakan ini dibaca di rakaat pertama saja, bacaan Al-Fatihah pertama, tidak di setiap rakaat. Yang ketiga, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Cuma tinggal bedanya, Nabi SAW terkadang terdengar, terkadang tidak terdengar basmalah beliau. Ya, jadi sahabat ada yang memahami bahwasanya basmalah tidak dibaca, ada juga yang memahami basmalah dibaca, tapi memang suaranya lebih dikecilkan dibandingkan dengan alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir. Yang keempat, mengucapkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, setelah mendengar waladhdallin, baik sendirian ataupun berjamaah. Kalau berjamaah pahalanya lebih besar lagi. Kata Nabi SAW, siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan amin imamnya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Makanya imam pun harus faham, dia pun harus mengucapkan amin. Yang selanjutnya, yang kelima, membaca surah setelah surah Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama pada sholat subuh, sholat Jumat, sholat maghrib, dan sholat wajib yang 4 rakaat, serta pada sholat sunnah yang dikerjakan sendirian. Sedangkan bagi makmum pada sholat berjamaah, maka ia membacanya ketika sedang mengerjakan sholat sirriyah atau sholat yang dikecilkan suara seperti duhur dan asar. Pada sholat jahriyah, suara yang dinyaringkan pada sholat maghrib, isya, dan subuh, maka tidak perlu dibaca karena sudah diwakilkan oleh imam. Ini saya rincikan dulu. Kalau teman-teman sholatnya sholat sir itu artinya sholat kecilkan suara, berjamaah atau sendirian, maka ini dianjurkan membaca Al-Fatihah dan surah. Tapi Al-Fatihah wajib, surah sunnah. Ya. Yang penting Al-Fatihah sudah selesai bagi dia. Tapi kalau sholat jahar, sholat ngerasin suara, maka ada rincian para ulama. Kalau kita sholat sendiri jahar, misalnya kita sholat sendiri maghrib, kita sholat sendiri isya, kita sholat sendiri subuh, maka tentu kita keraskan suara dan membaca semuanya, ya, Al-Fatihah dan juga surah. Wajibnya Al-Fatihah, sunnahnya surah. Tapi kalau sholat berjamaah berbeda hukumnya. Dilihat keadaan imam. Kalau imam setelah mengucapkan waladhdallin lalu dia diam, terutama kalau imamnya faham, dia akan diam ukuran 7 ayat surah Al-Fatihah, maka makmumnya baca. Tapi kalau imamnya langsung waladhdallin amin, lalu dia baca qul a'udzu birabbil falaq, langsung baca surah, maka di sini pendapat jumhur ulama sudah gugur membaca Al-Fatihah bagi makmum. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah,
imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat. Jadi cukup kalau imam baca maka dengarkanlah, kalau imam ruku rukulah, kalau imam sujud sujudlah. Begitu sabda Nabi SAW. Juga beliau pernah sholat jahar, ngerasin suara maghrib, kemudian beliau membaca setelah waladhdallin pada katakan amin, terus kemudian Nabi SAW baca surah, tapi sahabat di belakang lagi juga membaca Al-Fatihah, seakan-akan berlomba-lomba ingin membaca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW salah mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya terganggu bacaan saya? Kenapa kalian harus baca? Para sahabat sudah faham. Maka mereka mengatakan kami setelah itu tidak pernah lagi membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW kalau sholat jahar, kalau sholat ngerasin suara. Juga dalam keadaan teman-teman kalau kita datang sudah telat, itu juga khilaf di antara ulama. Misalnya kita datang Allahu Akbar, imam sudah ruku, Allahu Akbar, apakah kita wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Maka Imam Syafi'i mengatakan wajib, dan masih boleh menyelesaikan Al-Fatihah walaupun ketinggalan sampai maksimal 3 gerakan sholat. Jadi misalnya kita Allahu Akbar, imamnya sudah ruku, kita baca Al-Fatihah dulu, Sami Allahu liman hamidah, itu berarti gerakan yang kedua dari imam, kita masih bisa baca Al-Fatihah. Dia sujud, kita masih bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau begitu dia bangun dari sujud ke duduk di antara 2 tahiyat, duduk di antara 2 sujud, nggak boleh lagi, maksimal 3 kali atau 3 gerakan sholat. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Kalau imam sudah Allah Akbar, dia Allah Akbar takbir, dia ruku, karena begitu sudah perintah Nabi SAW. Dia hanya baca kalau memang dia punya kesempatan. Masing-masing punya dalil berhubungan dengan masalah itu. Selanjutnya yang ketujuh adalah membaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa quluna laka 'abd Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu, wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hambamu, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi, tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemilik dari siksamu. Ini hadis riwayat Muslim. Ini diantara doa yang disambung juga dalam iftitah. Dan ini seringkali Nabi SAW baca di malam hari kalau sholat tahajud. Ini diantara pilihannya. Yang saya sudah bilang teman-teman, kalau masih belum hafal bisa difoto di buku ini, kemudian dihafal pada saat mau sholat malam atau mau sholat. Insya Allah 4 baris atau 3 baris ini mudah, ya, tidak sulit. Diulangi sekali, 2 kali, 3 kali dalam beberapa kali sholat wajib dan sunnah, insya Allah sudah dihafal. Doa ini dibaca ini dibaca setelah bangun dari ruku, bukan doa ruku ya. Maaf, saya tadi keliru mengucapkan. Doa ini dibaca setelah bangun dari ruku, yaitu setelah membaca Rabbana walakal hamd. Kalau kita membaca mil'us samawat, kita mengatakan segala puji bagimu wahai Rabbku, ya. Segala puji hanya milikmu, kemudian kita mengatakan sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh yang diantaranya dan seterusnya sampai akhir doa tadi. Yang ke-8 disunnahkan membaca tasbih lebih dari 1 kali ketika ruku dan sujud. Seperti orang baca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la. Maka ini wajibnya atau dianjurkannya sekali dan sisanya sunnah sampai 3 kali. Ada riwayat lain dikatakan dibaca sampai 10 kali. 10 sampai 11 kali. Disunnahkan juga untuk banyak membaca doa di bawah ini ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ada banyak jenis doa di sini ya. Ada Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ada macam ragam lafaz-lafaznya. Kadang-kadang ada beberapa lafaz terbalik satu sama yang lain ya. Tapi kalau buru-buru sekali maka bisa membaca Rabbighfirli 2 kali. Itu ada riwayat sendiri. Jadi kalau misalnya kita buru-buru sekali, kita khawatir nanti misalnya sudah menjelang azan subuh, kita sudah mau menyelesaikan witirnya, atau khawatir nanti sudah harus masuk kerja di kantor, kemudian kita harus menyelesaikan, kita boleh membaca Rabbighfirli. Yang selanjutnya, yang ke-9, berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita membaca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Dan ini menandakan memang neraka jahannam sudah ada.
Dan ulama sepakat mengatakan neraka jahanam sudah ada. Sebagaimana banyak sekali tadi berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, kalaupun seseorang itu atau kalau seseorang yang antara kalian memohon kepada Allah surga sehari 7 kali, riwayat lain 3 kali, maka surga akan meresponnya sambil mengatakan, ya Allah, dia memohon untuk masuk ke dalamku, maka mudahkanlah dia masuk. Dan kalau seseorang berlindung dari api neraka 3 kali atau 7 kali dalam sehari, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, dia berlindung kepadamu dariku, maka selamatkanlah ia dariku. Berarti neraka langsung merespon. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, neraka mengeluh kepada Allah karena sebagiannya membakar sebagian yang lain, panasnya. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas tahun 2 kali. Itulah yang kalian temukan, dingin yang sangat dan panas yang sangat. Juga hadis yang tadi itu panasnya cuaca, itu dari tiupan hembusan nafasnya neraka. Itu hadis sahih. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian demam dinginkan dengan air, karena dia adalah bagian daripada tiupan panasnya api neraka, demamnya badan. Berarti memang neraka ini sudah ada. Dan harus diyakini tentang masalah itu, bukan nanti diciptakan tapi sudah ada. Ya. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, neraka dibakar oleh Allah, dinyalakan sampai menjadi merah, kemudian dibakar sampai menjadi putih 1000 tahun, sampai menjadi neraka dipanaskan 1000 tahun sampai jadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai jadi putih, dan dipanaskan 1000 tahun lagi sampai menjadi hitam. Ketahuilah dia hitam yang sangat pekat. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita berlindung kepada neraka jahanam ini manfaatnya besar sekali. Ini dianjurkan setiap kali mau salam. Dan jauhkanlah kami juga dari siksa kubur. Ini saksi bahasan bahwasanya memang siksa kubur itu ada, tidak bisa dipungkiri. Dan banyak juga dalil berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis baginda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik 2 kuburan ini sedang disiksa. Yang satu kena namimah, suka ngadu domba, membuat orang berantem yang tadinya teman baik. Kemudian yang satu lagi tidak cebok pada saat kencing. Ya. Dan dalam hadis lain kata Nabi SAW, sesungguhnya 2 pemilik kuburan sedang disiksa pada hal-hal yang dianggap biasa oleh orang, padahal dia besar. Maksudnya dihitung dosa besar. Ya. Imam Al-Dhabi masukkan kategori dosa besar. Jadi tidak cebok pada saat kencing itu bagian daripada dosa besar. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu di beberapa pasal kita sebelumnya. Jadi siksa kubur ada dan orang harus berlindung. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengubur jenazah sahabatnya, lalu beliau mengorek-orek tanah dengan kayu, dan kata sahabat yang meriwayatkan hadis, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang berterbangan. Lalu beliau mengatakan 3 kali, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Lalu Nabi SAW merincikan tentang masalah adanya siksa kubur, bagaimana orang fasik atau orang kafir ruhnya akan dimasukkan kembali ke jasadnya setelah langit menolak untuk menerimanya. Lalu kemudian datanglah malaikat yang membawa kepadanya atau menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Dia hanya mengatakan atau ha, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Lalu kemudian malaikat membukakan baginya pintu surga dan dia kagum melihat itu, lalu ditutup. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Lalu dibukakan pintu neraka, lalu dikatakan ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berkata, ya Allah, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang orang di sebelahnya, bajunya buruk, bau, badannya menakutkan, badannya tidak nyaman, mukanya menakutkan. Lalu kata Nabi SAW, orang ini bertanya, siapa kamu? Sungguh mukamu membawa keburukan. Maka dia mengatakan, aku amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Jadi memang di neraka, jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Artinya di kuburan akan ada siksa. Sebagaimana juga orang beriman akan merasakan nikmat kubur. Makanya kita berlindung dari bahayanya kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengejar mengumpulkan harta-harta dunia sampai kalian menziarahi kubur. Maka Utsman bin Affan membaca berulang kali sampai pingsan di akhir hidup beliau di masa khilafahnya. Maka istrinya membangunkan, dia tidak bangun, lalu dipanggillah teman-temannya, sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Coba lihat Utsman, waktu dia sudah meninggal. Maka mereka coba percikan air sampai Utsman bangun. Lalu mereka bertanya, hai Utsman, kenapa ini? Ada apa kamu sampai pingsan begini? Dia bilang, saya baca firman Allah ini, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta dan akhirnya sampai kalian mendatangi kuburan. Kata mereka, wa anta dan kamu gitu, maksudnya kamu ini siapa gitu, mau harus takut dengan siksa kubur.
kamu adalah anak mantu Nabi SAW, kamu telah ikut berperang dengan beliau, menjadi sahabatnya, dijamin masuk surga dan seterusnya. Kata Utsman, benar yang kalian bilang, semua benar, terutama dijamin masuk surga. Tapi ingatlah, jaminan Nabi SAW surga di sana, dan Nabi SAW tidak jamin untuk kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu baru kemudian aku masuk ke dalam kuburan. Jadi memang kita harus teman-teman sering menziarahi kubur untuk menjadikan sebagai peringatan. Ya, kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyarat kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah, dalam hadis sahih. Dulu di Mekah aku larang kalian ziarahi kubur, maka sekarang di Madinah ziarailah, karena dia akan mengingatkan kematian. Sebagian kaum salaf sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya, lalu mereka masuk, tinggal beberapa saat di malam hari sebelum tidur. Sampai gara-gara perbuatan tersebut mereka tidak pernah tinggalkan lagi sholat malam, karena memberikan kesadaran bagi dirinya dia akan kembali ke kuburan tersebut. Kita bisa lihat kuburan itu teman-teman tanah dan batu nisan, tapi hakikatnya bukan itu. Dia adalah alam, namanya alam barzah. Makanya kita kalau sholat jenazah ada 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW, yaitu salawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat akhir, dan yang ketiga mendoakan si mayit, yang keempat mendoakan diri sendiri. Dan di antara doa kita untuk mayit, Allah marzukhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia, wa ahlan khairan min ahlihi, keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia, dan wajaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Berarti memang ada kehidupan di sana. Kata Nabi SAW, kalau jenazah sedang dipikul, dalam hadis Bukhari, kalau dia orang baik, maka dia sebaik-baik yang kalian pikul di pundak kalian. Dan dia berkata, cepatkanlah, ya, karena aku akan menuju ke surgaku. Jadi jenazah itu gembira kalau dia orang mukmin. Makanya sunnah Nabi SAW itu buru-buru diantar. Pernah ada sahabat ngantar jenazah pelan, karena itu orang terhormat. Maka ada sahabat Nabi yang lain datang lalu mengatakan, demi Allah bukan begini di zaman Nabi SAW. Kami berlomba-lomba mengantar jenazah sampai sendal-sendal kami ada yang putus. Jadi karena buru-buru membawa orang soleh. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka dia seburuk-buruk benda yang ada di pundak kalian. Dan dia mengatakan pada kalian, tapi kalian tidak bisa dengar, mau dibawa kemana dia? Sungguh rugi dan celakalah dia. Terus saja begitu, pada saat akan diantar ke kuburan. Jadi memang azab kubur ini ada teman-teman. Dan orang yang kena siksa kubur dari dosa-dosanya, itu walaupun dia nanti bisa saja masuk surga setelah ditimbang amal hari kiamat, tapi kuburannya tidak bisa luput. Selama dia tidak bertaubat, azabnya bisa datang. Makanya tadi orang yang tidak cebok saja sudah cukup untuk dihukum. Padahal sebenarnya di akhirat nanti bisa saja ditimbang amalnya, mungkin amal solehnya bisa lebih banyak, atau ada pemaafan, syafaat, pertolongan dari orang lain yang sudah lolos. Itu juga ya menandakan dia akan lolos masuk surga, tapi di kuburan disiksa dulu. Kemudian juga fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Yang dimaksud dengan fitnah kehidupan, semua fitnah ini yang tidak disukai oleh manusia. Apa yang kita tidak suka dinamakan fitnah. Kalau secara khusus dia adalah orang lain menceritakan yang tidak benar tentang kita. Tapi kalau fitnah secara global umum, itu adalah semua yang manusia tidak suka. Termasuk kematian dengan istilahkan dengan fitnah. Ya. Orang mengganggu namanya fitnah. Apa saja bisa dikatakan fitnah. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah kehidupan. Dan fitnah kematian adalah pada saat seseorang melihat malaikat. Awal dia meninggal. Nah, dianggap itu fitnah kematian. Ada juga pendapat yang mengatakan adalah fitnah kematian datangnya syaitan yang menggoda dan ingin menyesatkan manusia. Dan Allahu a'lam pendapat keduanya lebih kuat tentunya. Adanya syaitan yang berusaha untuk menggoda. Sebagaimana juga dinukil banyak sekali riwayat oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Kemudian juga, dan jauhkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal. Masih yang terhapus. Ada 2 orang dapat julukan Al-Masih dalam syariat kita. Al-Masih Dajjal sama Al-Masih Isa putra Maryam. Apa bedanya? Dua-duanya maknanya penghapus. Ya. Kalau Al-Masih Isa putra Maryam adalah dengan diutusnya beliau terhapusnya kesyirikan. Ya, makanya beliau datang untuk memerangi orang-orang yang pemahamannya salah di zaman itu. Dan di akhir zaman juga nanti beliau akan turun untuk membunuh Dajjal ini. Dan beliau akan menghancurkan semua patung-patung, salib-salib, dan beliau juga akan membunuh babi. Kemudian beliau akan memimpin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau Masih Dajjal diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Ini orang akan keluar di akhir zaman nanti, akan membuat kerusakan di muka bumi dari turunan anak Adam. Mata kanannya rusak dan mengaku sebagai Tuhan. Kata Nabi SAW, ingatlah Tuhan kalian tidak buta sementara Dajjal buta matanya. Dan kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka hindarkan dari diri kalian darinya, walaupun kalian harus ke atas gunung.
Dan jangan seseorang di antara kalian berkata, imanku kuat, lalu dia menghadapinya, ternyata dia menjadi pengikutnya. Dia menjadi pengikutnya. Karena Dajjal fitnahnya besar. Makanya kita berlindung dari fitnah Dajjal di sini. Jangan sampai kita kena fitnah itu. Dajjal ini akan membuat kerusakan di muka bumi 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keliling di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan. Berarti kalau 40 hari kurang 3, sisa 37 hari. Sisa harinya 37 itu seperti hari-hari kalian. Artinya setahun, sebulan, sepekan, lalu 37 hari. Berarti kalau kita gabung 37 hari, 37 hari itu sama dengan sebulan sepekan. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali dia akan memasukinya. Kecuali Makkah dan Madinah. Riwayat lain juga Baitul Maqdis tidak dimasuki oleh Dajjal. Fitnahnya besar. Kata Nabi SAW, dia kalau masuk ke satu daerah, dia ngaku Tuhan. Kalau orang-orang mengakui dia Tuhan, karena keterampilan, kemahirannya dalam menyembuhkan orang buta, orang bisu. Kalau dia datang, orang beriman, maka jadi subur wilayah itu. Turun hujan, ternak mereka jadi gemuk, harta mereka jadi sukses. Gitu. Dan kalau orang nolak dia sebagai Tuhan, maka pada saat dia pergi dari wilayah itu, maka akan kering, kemarau, ya, banyak cobaan-cobaan yang datang sebagai fitnah. Makanya di sini dikatakan, dan jauhkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal. Ini bahaya sekali. Dan puncaknya dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam setelah buat kerusakan di muka bumi dan datang ke kota Madinah. Kemudian dia tidak bisa masuk, dia pun menuju ke sebuah tempat namanya Babulut, ya, di daerah Palestina sekarang dikuasai oleh Israel. Nanti di sana dia masuk, lalu Nabi Isa alaihissalam akan turun di masjid Menara Putih di Damaskus di Syria. Sebagian ulama mengatakan adalah masjid jami'nya Damaskus sekarang dan dikenal dengan Masjid Menara Putih. Ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian keluar seseorang dari Madinah bernama, kata Nabi SAW, namanya sama namaku, Muhammad bin Abdullah, dan dia berjulukan Mahdi, ya, orang yang mendapatkan petunjuk. Julukannya seperti julukanku, fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Karena tidak mungkin ada orang yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Tapi ini dari turunan Nabi SAW. Dia ke Mekah, lalu dia dibaiat oleh 300 orang, lalu kemudian dibentuklah pasukan menuju ke Palestina. Pas tiba di Syria, sebelah Palestina, ya, karena Syria sama Palestina cuma perbatasan saja. Pas mau sholat di Masjid Menara Putih, maka pada saat itulah Isa alaihissalam turun sambil memegang kedua sayap malaikat dan dari rambutnya menetes air. Kemudian dia pun turun lalu mau disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi, tapi Nabi Isa menolak sambil mengatakan imam dari kalian. Kata Nabi SAW, dialah manusia, termasuk salah satu manusia yang di belakangnya sholat Nabi. Biasanya kalau ada Nabi pasti Nabi jadi imam, tapi ini dia imam Nabi Isa sholat di belakangnya Al-Mahdi ini. Setelah itu mereka ke Babulut, lalu kemudian dibukalah pintu gerbang Babulut. Dajjal tadinya sombong, dia ingin tunjukkan kehebatannya mengalahkan muslimin, tapi begitu buka pintu dia lihat Nabi Isa, lalu dia meleleh seperti melelehnya lilin, ya. Kemudian dia lari menyelamatkan diri sampai Nabi Isa menombak di antara dua matanya sehingga matilah Dajjal ini. Dan pada saat itu akan tersebar keadilan selama 7 tahun di muka bumi. Nabi Isa AS akan memimpin dengan hukum Al-Quran. Kata Nabi SAW, bagaimana umat ini di awalnya bisa sesat ada aku, dan di akhirnya ada Isa. Jadi nggak mungkin sesat di awal dan akhir karena ada Nabi yang memimpin. Tapi ini fitnah Dajjal besar sekali. Nah, kita harus berlindung darinya. Hal ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Rasulullah SAW, aqrab ma yakunu abd ila rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada saat dia sedang sujud, maka berbanyaklah doa pada saat sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Dan ada pula doa-doa yang lain. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan lihat Hisnul Muslim karya Al-Qahtani. Tadi yang saya bilang, bisa pesan buku itu sekitar 10 ribuan harganya. Ada 132 doa. Di situ masuk semuanya macam-macam doa yang dianjurkan. Baik, mungkin saya cukupkan sampai sini teman-teman. Insya Allah nanti kita akan coba kembangkan dengan pertanyaan yang ada, dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang lanjutannya, ya. Baik, karena masuk jam 1 insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.